Jadi kebetulan saya lagi di Malang, dan mungkin saya mau, infoin ya, yang tadi yang, Julia Ciradina ngomong tuh betul ya. Jadi waktu waktu sudah married ya kan, terus kemudian masih belum dikasih baby. Nah, saya sama istri itu sampai punya minimarket loh teman-teman. Jadi waktu tadi, MC kita lagi ngobrol soal snack ya, saya baru ingat, iya ya, dulu saya tuh punya minimarket tuh di dalam kamar tuh. Siapa di sini yang punya minimarket juga nih di dalam kamarnya? Jadi, itu bikin, apa namanya itu, kalau kita mau flashback ya, gila kita tuh bener-bener makan yang namanya racun. Aduh. Nah, bener kan, ya kan, kalau di kantor cemilannya lengkap. Iya tuh, apalagi ya kalau udah hari, apa namanya, hari Jumat atau hari Sabtu ya, waduh, kayaknya kalau orang kantoran, zaman saya waktu kantoran dulu ya kan, kalau udah bawa gorengan tuh teman-teman ya, gorengannya itu bukan 5 atau 10 piece, tapi 1 dus Indomie, bayangin coba tuh. Dan itu ada berbagai macam. Ya. Nah, oke, kita, mulainya dengan rasa syukur ya teman-teman ya, hari ini kita udah dikasih, apa namanya, udara yang bagus ya, di Malang ini udaranya dingin ya. Kalau di Surabaya kemarin tuh sumuk banget ya, begitu sampai di Malang, aduh leganya luar biasa ya. Tapi saya nggak tahu kalau di Jakarta bagaimana nih ya, kalau di Malang nih masih benar-benar oke lah, ya, rasa-rasa Bogor begitu ya. Nah, semutnya akeh yo di kamar. Enggak juga sih, Nes. Karena kan, semuanya udah tertutup rapi tuh, jadi semut aja nggak boleh tuh makan. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, oke kita back to laptop lagi ya. Nah, jadi, proses gemuk itu sebenarnya, kalau dibilang ya, kalau memang waktu kita masih muda ya, ini kalau saya lihat anak saya ya, Selin itu ya, eee, apa, makannya kalau aku lihat tuh, wih makannya, kalorinya juga bukan kalori yang sesuai dengan bodinya dia ya, masih kecil, masih kelas 1 SD. Tapi, proses pengemukan itu juga, lambat banget ya. Terus kemarin kalau kalau saya lihat keponakan saya ini ya 2, yang satunya kelas 3 SD, yang satunya masih TK ya. Nah, makannya itu juga lumayan banyak teman-teman, makannya itu kayak, permen-permen gitu-gitu kan. Tapi kenapa ya kok nggak gemuk-gemuk ya? Setelah saya cek ya teman-teman ya, setelah saya cek dia kan pakai jam pinter tuh ya kan, dibeliin sama papahnya. Terus nggak sengaja tuh saya scroll-scroll di jamnya dia kan. Tahu nggak teman-teman, langkahnya ada berapa? 20.000. Bayangin coba lu di rumah 20.000. Kita orang yang dewasa cuman berapa paling apa di bawah 1.000 ya kan, kalau apalagi kalau orang kantoran, bener nggak? Jadi gila ya, 15 jadi katanya si, apa namanya, anaknya itu ya, biasanya cuma 15.000, "Pek," dia bilang gitu kan, dia panggil saya Pek. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau saya lihat ya, jadi memang proses penuaan untuk, mengakibatkan kegembuhan di seseorang tuh ada ya, ada dan itu nggak bisa dipungkiri, bener nggak ya? Nah, ini ada satu video nih yang, apa, 2 sih lebih tepatnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya nanti ya, apakah ini terjadi di teman-teman ya. Nah ini yang cewek ya teman-teman. Nah ya, siapa yang seperti ini? Ibu-ibu siapa yang seperti ini ya. Mungkin di sini, banyak nih teman-teman yang udah balik lagi nih ya ke masa gadisnya ya kan. Atau yang cowoknya nih ya, yang suami-suami ya. Suami Nah, ini sedalam tuh manakah? liatin, baunya masih harum ya, pakai parfum ya. Begitu menikah That ya, adalah manakah. ya. Jadi, saya ngelihat beginian ini ya, memang ini fakta yang terjadi di luaran sana ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga pengen tahu kan, Suami sedalam manakah. sorry sorry. Saya dulunya tuh seperti ini teman-teman ya, dan ini waktu ini masih 2011 ya. Terus kemudian ini 2012 sampai 2013 gituan lah.
Ya, nah ini udah, model-modelnya seperti ini udah jadi kepala pabrik ya kan, nggak nyangka juga ya. Tapi, ya itu tadi teman-teman, setelah, kerja berapa tuh ya berarti ya, sekitar 8 tahunan lah. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Waduh, ini aja saya masih mengira saya kurus loh, bayangin coba, masihnya mengiranya kurus ya kan. Karena ada compare-nya nih waktu itu ya, compare-nya sama adik saya ya, adik saya gendut, lebih gendut lagi ya kan. Jadi saya merasa ya, oh saya masih kurus gitu. Nah, eee, istilahnya dari segitunya teman-teman ya, dari proses penggemukan saya ini itu, apa namanya itu, membuat saya akhirnya gimana sih caranya biar kurus, biar langsing ya, pengen juga nih punya perut rata, bener nggak? Nah, akhirnya saya ngelakuin ini nih, ya ngelakuin, tapi yang sedot lemak sama suntik lemak tuh suntik lemak ada loh, saya udah ngelakuin loh teman-teman ya. Saya udah ngelakuin tuh ya, memang kebetulan saya punya satu, sepupu, dia tuh dokter, dia nawarin tuh, "Mau nggak Bang, suntik di daerah sini," gitu kan. Buat ngancurin lemak-lemaknya begitu tuh, ya kan. Tapi ternyata, ya nothing happen teman-teman. Maksudnya tuh waktu itu saya ngerasa bahwa kalau suntik sekali aja percuma ya, tapi harus suntik berapa kali. Nah, sepupu saya nggak bisa jawab, gitu loh. Kalau lu katanya bilang gini, "Kalau lu, apa namanya tuh, masih belum, apa, puas, ya lu boleh suntik lagi," dia bilang gitu. Nah, jadi saya merasa, "Ah, ini kayaknya bukan jalan saya," ya kan, bukan jalan saya. Jadi akhirnya saya back to basic ya, saya olahraga, terus kemudian saya waktu itu memang kebetulan, eee karena saya punya seorang mama mertua dokter, jadi beliau itu ngomong sama saya, waktu itu kan saya lagi makan-makan di, Iga Penyet ya, namanya Iga Penyet di Surabaya, pulang dari sana, punuk bagian belakang tuh cekot-cekot tuh teman-teman. Nah, siapa yang di sini yang kayak saya ya. Nah, akhirnya terus sama mama mertua disuruh cek lab waktu itu, ya kan, disuruh cek lab ternyata, aduh bintangnya udah mulai banyak tuh teman-teman ya, bintangnya udah mulai banyak. Nah, terus kemudian akhirnya, apa, ya udah, saya dikasih 4 obat ya, waktu itu, apa, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat, trigliserida, dan juga, obat apa ya waktu itu ya, satu lagi saya lupa. Nah, terus kemudian setelah itu, mama bilang begini, "Bang, kalau udah minum obat harus olahraga." Nah, gitu. Karena kalau kita cuma minum obat doang, itu bintangnya nggak bisa jatuh, Bang, katanya gitu. Nah, terus ya jadi eee, akhirnya saya olahraga ya kan, teman-teman, ya. Ya waktu itu memang, sama, apa, istri saya olahraga nih, kemana mana nih, ya atau jalan di sekitar rumah. Tapi saya nggak tahan, kenapa? Karena Malang itu kalau, 5:30 itu dinginnya luar biasa teman-teman ya, sampai, dari pangkal paha sampai ke kaki, mata kaki, itu kayak kesemutan, gatel banget, tapi gatalnya di dalam ya. Nah, jadi saya ngerasa nggak tahan. Nah, itu udah pakai, apa namanya, celana panjang, anginnya masih masuk gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya saya memutuskan, ya udahlah saya gym aja gitu. Nah, waktu itu saya gym, nah terus saya dikasih edukasi ya, saya dikasih edukasi bahwa kalau kita nge-gym, asal ngangkat, sama aja Bang kayak lu buang-buang duit, dia bilang gitu. Nah, akhirnya, bener juga ya. Jadi, daripada istilahnya boncos ya kan, nggak jadi otot juga, terus kemudian duitnya juga udah keluar, ya udah mendingan nambah sedikit untuk pakai personal trainer, ya. Nah, nanti teman-teman saya kasih petunjuk deh, bagaimana, setelah saya pakai, apa, gym dan sudah setelah TR90 ya. Nah, akhirnya, lambat laun di 2016 saya kemudian, saya dikenalkan sama produk ini. Nah, dari produk ini saya mengerti ya bahwa sebenarnya yang harus kita kurangin itu adalah lemak ya, karena badan kita tuh terdiri dari otot, air, dan tulang, dan lemak ya. Kalau otot dikurangin nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin sih, bisa terjadi tapi membuat badan kita lebih buruk lagi nantinya.
ya. Sedangkan kalau air udah nggak pasti, nggak mungkin ya kalau kita kekurangan air nanti jadi dehidrasi. Sedangkan kalau tulang kalau berkurang, nah Allahu alam ya teman-teman ya, bisa jadi, pengeroposan nih ceritanya ya. Jadi makanya, dari 4 bagian badan kita ini yang bisa kita kurangin adalah lemak ya, hanya lemak yang bisa kita kurangin ya, yang lainnya nggak boleh kurang ya. Nah, terus kemudian setelah saya, olahraga ya, saya udah mulai berkurang tuh teman-teman. Waktu itu dari 86 kilo sampai 82, 81 ya. Walaupun saya nggak kurangin makanan waktu itu. Nah, terus saya dilihatin, bener juga ya kalau dengan, posisi yang 80, 81 ini, body saya masih belum berbentuk teman-teman, ya, masih belum berbentuk. Kenapa? Ternyata saya ngelihat, oh ternyata bener ya, kalau, kadar lemaknya kita masih tinggi ya, body kita nggak akan bagus ya. Walaupun kita punya berat badan itu udah dalam tanda kutip, udah mulai lebih mengecil. Ya, lebih mengecil. Nah, jadi akhirnya kita dikasih pengetahuan tuh lagi tuh ya, ternyata, oh ada komposisi lemak, ada komposisi otot ya. Apalagi kalau di sini teman-teman udah pada naik di timbangan omron belum nih ya. Kalau memang belum, segera tuh cek ya, karena dari situ kita bisa tahu ya, kadar lemaknya kita berapa, kadar ototnya kita berapa. Ya, lemak visceralnya kita apa. Nah, itu, harus kita pantau ya. Memang, semua ini nggak akan bisa kita dapetin di MRI. Kalau teman-teman MRI itu nggak akan bisa ya, atau cek lab juga nggak akan bisa ya, karena ini, bisanya hanya di timbangan ya, timbangan yang bisa mendeteksi kadar lemak di dalam tubuh kita, ya. Kenapa sih kok lemak ini harus dikurangin ya? Kenapa? Karena lemak ini sebenarnya kayak bom waktu, ya. Dan lemak inilah yang, sebenarnya membuat, penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit penuaan kita tuh muncul semua, teman-teman. Ya, stroke lah, itu kenapa? Karena penyumbatan di otak. Jantung lah, itu penyumbatan di jantung. Diabetes lah, itu karena pankreas kita udah kebalut sama lemak. Ya, susah tidur lah. Kenapa? Karena kelenjar-kelenjar kita udah kebalut sama lemak. Ya, terus kemudian irregular period lah. Kenapa? Ya, kalau orang yang semakin gemuk, ya mensnya nggak lancar. Kenapa? Karena ya itu tadi bagian-bagian dari kewanitaannya dia sudah kebalut sama lemak, sehingga menyebabkan, proses untuk mematangkan telur atau apapun itu menjadi terhambat, ya. Nah, kemudian cancer yang diakibatkan lemak apa nih teman-teman? Ya cancer darah lebih tepatnya, lebih banyaknya ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, lemak sudah terlalu banyak di dalam darah kita, ya. Fatty liver, itu lemak yang terjadi di hati. Nah, jadi teman-teman udah lihat ya, semua yang saya sebutkan ini stres. Nah, mungkin teman-teman juga bilang, "Kok stres ada hubungannya sama lemak, Bang?" Gitu, ya kan. Kenapa? Karena stres ini pemicunya adalah hormon kortisol, teman-teman, ya. Nah, hormon kortisol ini bisa keluar banyak, bisa keluar dikit, atau bisa nggak balance. Itu karena apa? Karena kelenjar yang mengeluarkan ini juga kebuntul sama lemak. Nah, itu juga bisa. Makanya kenapa orang yang, gemuk itu lebih mudah cepat stresnya, ya, emosinya nggak stabil, itu juga bisa, ya. Nah, terus, kalau lutut sakit nih, Bang, apa hubungannya nih sama lemak? Ada ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena, semakin berat badan kita, ya, misalkan nih teman-teman ya, berat badan kita itu anggap aja 70 kilo. Berarti beban di lututnya kita itu 280 kilo, ya. 280 kilo, artinya 4 kali lipat dari berat badan kita. Jadi makanya kenapa kok semakin berat badan kita, itu akan menghantam lutut kita semakin keras juga, ya. Nah, bayangin nih teman-teman kalau lutut kita itu bukan buatan Tuhan. Yang pasti setiap tahun teman-teman harus reparasi tuh lutut, ya, atau 2 tahun sekali pasti reparasi, kayak mobil kita lah, ya, itu buatan manusia pasti harus direparasi. Kalau buatan Tuhan, itu pasti bertahan. Tapi ketahanannya pun juga nggak bisa kita ekspektasi terlalu tinggi, ya.
pasti ada kalanya, lambat laun lutut itu akan, apa namanya, bantalannya itu akan habis. Sehingga itu akan, kalau sudah habis akan menggerus bagian lutut atas sama lutut bawah. Dan itu akan menyebabkan yang namanya sakit lutut, ya, atau, apa namanya, yang nantinya akan menjadi radang sendi dan lain-lain, ya. Nah, terus kemudian ini fakta yang terjadi di lapangan, ya, fakta yang terjadi di lapangan. Atlet pun itu masih bisa terkena serangan jantung. Atlet pun juga masih bisa terkena yang namanya penyakit stroke, ya. Nah, terus kemudian, ini berarti kenapa kok saya, mengeluarkan statement seperti ini? Karena berarti olahraga pun aja tidak cukup teman-teman untuk menghindari kita dari penyakit stroke atau penyakit penyumbatan pembuluh darah. Bener ya? Nah, terus kemudian ini juga ada ya, derita stroke dari 2009 mantan atlet sprinter meninggal. Bayangin atlet sprinter itu dia lari loh, dan larinya itu nggak main-main. Ya teman-teman ya. Terus kemudian, apa namanya, ini saya kasih datanya ini supaya teman-teman juga bisa aware bahwa, iya ya, dengan kita hanya olahraga saja itu tidak cukup, ya. Atau, apa namanya, kita mau jaga istilahnya jaga pola makan, saja juga tidak cukup, ya. Belum cukup juga, ya. Semua tuh harus balance. Terus nah, ini juga data ya bahwa, di Indonesia obesitas semakin meningkat pasca dari Covid. Ya, kenapa? Karena, eee, kebiasaan yang terbentuk dalam setahun itu terbawa terus, teman-teman. Ya, terbawa terus. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mau tahu ya, bahwa untuk mengurangi 1 kilo lemak di dalam tubuh kita, itu harus mengeluarkan 7.000 kilokalori, ya, kilokalori, ya. Padahal kalau kita mau treadmill, 45 menit dengan kecepatan dari 4 sampai ke 7 atau ke 8, ya, itu, cuman, dalam tanda kutip 900, nggak sampai, 700 sampai 900 kilokalori aja, teman-teman. Itu 45 menit kita, secara step by step meningkat ya kecepatannya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, betapa sulitnya kalau kita itu harus mengurangi body fat dengan cara kita berolahraga sampai ekstrim. Ya, ya. Begitu udah mencapai 7.000 kilokalori, makan satu hamburger karena kelaparan, harus butuh energi lagi. Nah, akhirnya kalorinya lebih, balance lagi nih ceritanya, bener nggak? Ya, jadi itu. Ya, kenapa kok saya kasih seperti ini, karena ini buat komparasi, mmm, kenapa sih kok, kita tuh harus melakukan sesuatu yang lain di luar kebiasaan kita yang sekarang ini, ya. Nah, akhirnya karena obesitas ini adalah sebuah endemi ya teman-teman ya di Amerika ya khususnya ya karena, 1 dari 4 orang tuh udah obesitas di Amerika ya. Sehingga para teknologi, saintis, di, Parmanex ini mereka gimana caranya supaya, obesitas ini bisa dikurangin tanpa kita harus melakukan olahraga ekstrim. Ya, sehingga mereka meneliti sampai ke arah DNA-nya kita, ya, DNA-nya kita. Nah, dari itu semua, ya, terciptalah sebuah teknologi, nah, yang namanya teknologi AgeLock, di mana teknologi AgeLock ini akan meriset beberapa ekspresi genetik kita yang nanti berkaitan dengan, proses obesitas itu, teman-teman, ya. Nah, Eee, genetik apa aja sih yang, apa namanya, yang berkaitan nanti dengan, proses obesitas ini? Genetik pertama itu adalah yang berkaitan dengan metabolisme lemak, ya. Kenapa? Karena metabolisme lemak ini proses perubahan dari makanan kita menjadi, cadangan lemak atau dari cadangan lemak menjadi energi ya, atau dari, makanan kita menjadi energi. Nah, itu proses metabolisme lemak ya, pencampuran kimia ya, proses chemical lah yang terjadi di dalam badan kita
ya. Terus kemudian pembentukan otot, ya. Kenapa kok bisa pembentukan otot ini berkaitan dengan obesitas? Yes, karena semakin banyak otot di dalam badan kita, itu layaknya cc dari sebuah mobil. Artinya apa? Kalau cc-nya gede, ya teman-teman ya, konsumsi bahan bakar juga akan semakin boros. Nah, begitu juga di badan kita, semakin ototnya besar, maka asupan kalori yang kita makan itu akan terpakai semua di dalam badannya kita. Contoh, ya contoh, Aderai, teman-teman di sini pasti pasti pada tahu ya Aderai ya. Dia itu kalau nggak salah beratnya di atas 90 kilo, ya. Nah, tapi kenapa kok bentuknya bagus, ya kan? Karena 90 kilo itu mayoritas otot, bukan lemak. Sehingga kalau Aderai makan satu loyang pizza, dia nggak akan jadi lemak, teman-teman. Ya, tapi lain halnya kalau kayak saya. Kalau makan satu loyang satu loyang apa namanya itu, pizza, itu bakal jadi lemak berapa persennya itu, ya. Kenapa? Karena otot saya tidak sebanyak ototnya Aderai. Sehingga saya membutuhkan nggak terlalu banyak kalori yang saya masukkan, sehingga supaya kalori itu terpakai untuk kegiatan aktivitas saya sehari-hari, ya. Nah, di sini teman-teman nangkep ya apa yang saya maksud ya. Kalau nggak nangkep boleh nih langsung tanya. Mungkin dari teman-teman yang baru join, baru, apa, istilahnya diselenting-selentingin sama, yang ngebawa di sini, teman-teman boleh nih langsung tanya aja nanti saya langsung bisa jawab nih ya. Ini kebetulan nih hati saya lagi bolong nih ya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu kontrol nafsu makan. Kenapa? Karena, terakhir-terakhir ini ya teman-teman ya, banyak orang dewasa ya, walaupun perutnya udah kenyang, tapi mulutnya tetap pengen menggerus terus teman-teman ya. Nah, itu kenapa? Karena, ya ada salah satu hormon yang menyebabkan nafsu makan kita terus membara. Apa itu? Ya hormon ghrelin seperti itu ya. Nah, hormon-hormon inilah yang, akhirnya harus dikendalikan nih ya. Cara mengendalikannya gimana? Sebenarnya kalau secara secara alami mengendalikan hormon ghrelin ini ya kita nggak boleh stres. Ya, salah satu caranya nggak boleh hormon kortisol tuh keluar, tidak boleh ya, sehingga hormon ghrelin nggak akan turun. Nah, ataupun kita nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya gula ya, nasi, gula, tepung-tepungan. Kenapa? Semakin banyak gula di dalam tubuh kita, maka insulin yang keluar akan terlalu banyak. Nah, begitu insulin keluar, maka grelin pun juga akan keluar, teman-teman. Nah, ini kayak istilahnya lingkaran setan di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan semakin kita banyak makan, kita tuh kayak semakin membara ya, makannya tuh semakin membara. Ya, begitu. Ya, jadi makanya mau nggak mau, apa, nafsu makan ini harus dikontrol. Ya. Nah, ini adalah bagan ya, proses metabolisme lemak. Ya, proses metabolisme lemak. Kalau teman-teman saya suruh pelajarin ini pasti puyeng 7 keliling. Nah, begitu selesai belajar langsung jadi dokter internis. Pasti, karena apa? Karena ini benar-benar waduh ini, pelajaran yang kompleks banget, ya. Jadi ini complicated banget. Sehingga, apa namanya, sampai dengan detik ini tidak ada satu orang dokter pun yang bisa memperbaiki metabolisme lemak kita dengan lebih baik kecuali satu. Ya, ada satu dokter apa namanya, yang bisa memperbaiki metabolisme lemak ini, yaitu dokter alami yang ada di dalam tubuh kita sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, setelah mereka meneliti sekian tahun, mereka akhirnya menemukan nih, jadilah produknya yang disebut dengan TR90, ya. Nah, TR90 ini kebetulan juga udah menjadi brand nomor satu di Singapura. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, negara Singapura itu bukan negara yang strict dengan, apa namanya itu, suplemen-suplemen, karena apa? Karena mereka pasti, apa namanya, menghadang duluan nih, supaya rakyatnya nggak menjadi sakit gara-gara suplemen yang mereka konsumsi, ya. Nah, dengan suplemen inilah akhirnya bentuk badan saya menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, ya. Nah, nanti saya akan lihatkan nih ya proses transformasi saya.
Nah, di TR90 ini sebenarnya juga terdiri dari 3 komponen penting yang berkaitan tadi ya, dengan otot, dengan lemak, ya, dan juga dengan nafsu makannya, ya. Nah, kalau kita mau bahas secara detail, teman-teman juga bisa lihat ya di layar, di sini ada satu komponennya adalah jam start. Nah, jam start ini memang diminum selama 15 hari pertama, di mana, jam start ini bisa mengendalikan nafsu makan kita, ya toh, apa namanya, menormalkan kembali, bukan mengendalikan ya, menormalkan kembali ya metabolismenya kita, otot kita, nafsu makan kita, ya. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat apa namanya itu, ingredientnya ya, mungkin teman-teman juga bisa screenshot, apa aja sih yang di dalamnya ini. Nah, mungkin teman-teman dilihat di situ ya, ada yang namanya saffron ya, itu adalah sejenis bunga bunga saffron dan ini kalau teman-teman lihat ya, ini mahal teman-teman. Dan teman-teman bisa cek tuh di toko obat China ya, toko obat Chinese ya, itu mereka kalau jual tuh mahalnya luar biasa ya, apa, bunga saffron ini. Terus kemudian, kontrol ya, TR90 kontrol. Nah, ini untuk apa? Mengontrol nafsu makan kita, ya. Jadi ibarat kata begini nih, yang tadinya kayak, tadi kan, Julia kan ngomong ya, "Oh selalu makan gorengan atau apa." Banyak loh, teman-teman saya yang kalau ada gorengan tuh nggak bisa nggak nyomot. Nggak bisa nggak nyomot. Nah, ya kan? Nah, terus kemudian itu ya ngontrol nafsu makannya seperti itu. Nah, yang kedua memberi mood dan pola pikir yang positif. Maksudnya apa? Saya heran ya, kalau saya melakukan diet tradisional yang istilahnya makannya kukus-kukusan lah, terus kemudian porsinya dikurangin lah, itu kayaknya itu emosi kita tuh labil. Ya, istilahnya disenggol aja kepengen bacok orang nih ceritanya. Nah, jadi emosi aja nggak kagak stabil, gampang marah lah, gampang bad mood lah. Karena apa? Karena badan kita minta makan terus ya, tapi kita nggak bolehin. Nah, akhirnya badan kita tuh meronta-ronta ya, sehingga mengeluarkan segala hormon-hormon yang memaksa kita harus makan nih, gua mau minta makan nih. Nah, itu gimana teman-teman ya, kita harus melawan diri kita sendiri itu beratnya luar biasa. Ya, makanya kenapa dengan TR kontrol ini, entah kenapa teman-teman yang lagi, TR90 itu perasaannya tuh happy aja tuh, ya. Orang lain makan, kita mah cuek-cuek aja gitu loh, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian TR kompleks ya, itu mengembalikan metabolisme yang sehat. Maksudnya apa? Dengan kompleks ini akhirnya membuat badan kita itu, metabolismenya meningkat. Sehingga, pembakarannya kita itu, apa, lebih stabil teman-teman, ya, lebih stabil. Yang tadinya pembakarannya tuh cuman, ya sehari itu 2 jam, 3 jam, kalau kita olahraga ya 3 jam, kalau nggak olahraga cuma 1 jam gitu kan. Nah, maksudnya pembakaran maksimal ya, kalau pembakaran yang untuk daily-nya itu ya rata-rata rendah, apalagi kalau orang kantoran yang nggak pernah activity, nggak pernah olahraga rutin ya, olahraganya cuma seminggu sekali, ya itu nggak bisa teman-teman, ya. Nah, dengan TR nanti kompleks, pembakaran lemaknya kita tuh lebih tinggi, ya. Tapi pembakaran lemak ini bukan termogenesis ya teman-teman ya, sekali lagi bukan termogenesis. Maksudnya apa? Sebenarnya bukan, kata-katanya bukan termogenesis, tapi teman-teman tahu fat blocker nggak? Ya, fat blocker, kalau orang-orang nge-gym pasti tahu, ya. Nah, fat blocker itu, apa namanya tuh, dia mempunyai sifat untuk memanaskan badan, sehingga mempercepat, aliran darah, yaitu merangsang jantung supaya berdenyut lebih kencang, ya, duk 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 duk, sehingga membuat kita itu kayak terengah-engah dan kita pengen ngangkatin, apa namanya, barbel itu lebih lebih sering lagi nih ceritanya nih. Nah, sedangkan di TR kompleks ini, cara kerjanya bukan seperti itu ya teman-teman ya, bukan seperti itu. Kenapa? Karena TR90 kompleks ini bekerjanya dia itu memperbaiki metabolismenya kita, beda. Ya, jadi dia nggak akan sangkut pautnya dengan jantung kita, enggak. Makanya kenapa TR90 ini juga cocok untuk orang-orang tua, ya, karena tidak berkaitan dengan jantung, ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, apa namanya itu, ada orang yang, "Loh itu kan sama kayak fat blocker." Nah, itu beda, beda banget, ya, beda banget
cara kerjanya beda banget. Jadi ini lebih alami, lebih, natural, sehingga dia tidak akan memaksa badan kita sampai melebihi limit dari kemampuan dari badan kita, itu sih maksudnya, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada komponen yang namanya Trim Shake. Nah, Trim Shake ini diminum malam hari, ya, tujuannya adalah pengganti makan malam. Nah, kebanyakan dari kita memang over ya, over banget. Nah, betul itu ya, Ci udah bilang ya. Nah, kalau kita minum di luar sana, diet di luar sana itu membuat jantung kita berdetak nggak nyaman. Itu betul, itu berarti ada, apa namanya itu, efek termogenesis itu, ya. Nah, terus kemudian, untuk Trim Shake. Nah, untuk Trim Shake, kenapa kok ini wajib diminum ya teman-teman ya? Bukannya saya itu ada nih bagian orang yang, "Aku nggak usah minum ini ya." Silakan, tapi kalau nggak mau apa, turunnya nggak banyak, ya jangan salahkan dari, produknya atau sayanya, bener nggak? Kenapa? Karena di dalam, Trimsik ini ada komponen penting nih teman-teman, apa? Satu, 9 asam amino yang teman-teman nggak bakal bisa dapetin di protein-protein hewani kecuali telur. Ya, kemudian ada leucin. Leucin ini juga salah satu komponen yang susah banget untuk didapatkan di, produk-produk natural. Kalaupun ada itu, apa, komposisinya dikit banget, ya. Teman-teman harus makan banyak baru bisa mencukupi 1,5 sampai 1,7 gram ini, teman-teman, ya. Terus kemudian juga ada whey protein, ya. Whey proteinnya juga udah, ada sehingga ini me me apa namanya, 3 komponen penting ini, itu menyebabkan pembentukan otot kita itu akan jauh lebih cepat. Banyak dari, teman-teman gym kita ya, mereka minum whey protein di luaran sana, ya. Tapi udah gym bertahun-tahun, ototnya kagak kebentuk-bentuk. Kenapa? Karena ya itu tadi, nggak ada 9 asam aminonya sama leucinnya ini, teman-teman. Nah, ini adalah, komponen penting yang apa, untuk pembentukan otot, ya. Nah, terus kemudian komponen berikutnya adalah life pack. Gimana nggak penting, karena life pack ini adalah penunjang nutrisi kita. Karena kita udah memilih-milih makanan, sehingga menyebabkan nutrisi yang kita masukkan pun juga terbatas. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus ada masukan tambahan. Ya, life pack ini nggak hanya vitamin aja di dalam, tapi dia juga ada mineral, ada antioksidan, ya kan? Mineral tuh kayak apa? Kayak kalium, magnesium, selenium, kromium, itu mineral, ya. Contoh ya, kalau kita makan bayam ya, kromium nih ceritanya. Kromium itu ada di bayam, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan kromium senilai 95 gram, teman-teman harus makan bayam sebanyak 90 kilo atau berapa gitu loh. Jadi banyak banget teman-teman, sedangkan kita nggak mungkin kita tuh jadi sapi makan bayam, nggak mungkin teman-teman, ya. Jadi makanya mau nggak mau kita harus, take sebuah suplemen yang komposisinya tuh udah lengkap, ya. Terus kemudian kalau teman-teman makan, suplemen di luaran sana ya, contohnya misalkan gue makan vitamin A, B, C, atau A sama E aja deh Bang, gitu kan. A, C, E aja deh Bang, gitu kan. B, aku nggak mau nih, soalnya bikin gendut, nafsu makan membara, ya kan. Nah, teman-teman nggak bisa semacam itu. Kenapa? Karena badan kita itu butuhnya itu vitaminnya lengkap, 30 macam, mineral, dan 40 macam antioksidan. Kenapa kok harus diborong semua? Karena ini adalah bahan-bahan untuk reaksi chemical yang ada di dalam tubuh kita sekali waktu, ya. Dia tidak bisa, apa, one by one dimasukin one by nggak bisa, dan reaksi chemical itu nggak akan terjadi di dalam tubuh kita kalau dimasukin secara satu persatu, ya. Jadi ini ada kaitannya semua teman-teman, dengan yang tadi yang saya bilang, metabolismenya benar-benar kompleks banget dan kita nggak bisa, otak kita masih belum nggak mampu lah untuk meneliti satu persatu. Ya, jadi, kesimpulannya ya, keunikan dari TR90 itu apa? Dia meriset genetik kita nih, ya. Dia meriset genetik kita. Terus kemudian dia juga, sebenarnya fat loss, bukan weight loss. Kalau weight loss itu lemaknya kita turun, airnya kita juga turun, ya kan. Kalau fat loss ya, jadi memang dia berpusat pada lemak, ya. Dan karena lemaknya yang berkurang, ototnya yang ditambahin, makanya dia tidak mudah untuk rebound. Nah, tapi banyak dari teman-teman yang, "Loh, ini, ada teman yang
Udah pakai TR90 rebound cepet, Bang. Coba kita telusuri dulu, kita cek dulu, ya. Kita cek dulu komposisinya udah betul apa belum. Kalau dia selama belum betul, ya teman-teman ya, rebound itu akan lebih cepat terjadi, ya. Nah, jadi bukan disalahkan ke TR90-nya, tapi disalahkan ke dirinya kita sendiri. Kenapa? Efeknya di setiap orang itu, dengan komposisi yang berbeda-beda itu akan menyebabkan, ya, akibatnya itu akan berbeda-beda pula. Nah, bingung kan? Saya jadi Mario Teguh nih ceritanya nih, ya kan? Terus kemudian tidak menciptakan efek samping setelah penggunaan, jelas ya. Kenapa? Karena dia, memperbaiki dari, memperbaiki di tingkat genetiknya kita. Di-reset ulang, dikembalikan ke seperti semula, bukan diubah ya teman-teman ya. Terus kemudian, diet yang paling manusiawi. Kenapa kok bisa diet yang paling manusiawi? Ya, karena masih boleh makan teman-teman, dan makannya itu masih enak-enak dan masih berasa, ya, dan tidak boleh kelaparan, ya, dan, tidak ada olahraga-olahraga yang khusus yang harus teman-teman lari inilah, harus kardio ini, kardio itu, enggak, ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya ngomong soal soal teorinya, saya nggak pernah pakai produknya, itu juga mustahil ya saya bisa membawain, kelas produk seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari yang bentuk yang semacam ini ya, saya berubah menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan waktu di 2020 pas pandemi itu juga saya nggak terlalu banyak berubah walaupun sudah nggak terlalu olahraga, ya. Sebenarnya antara picture kiri dan picture tengah itu ada ceritanya teman-teman. Kalau saya cerita ini tuh sesinya bisa 1 hari teman-teman ya. Jadi mendingan nggak usah ya teman-teman ya. Mendingan nggak usah ya. Jadi, saya skip aja. Pokoknya teman-teman udah lihat ya, dari ini ke sininya itu udah oke ya. Nah, ini juga ada teman saya ya, beliau ini, pakai TR ini sebenarnya karena ada persoalan, rumah tangga ya teman-teman ya. Tapi setelah berubah bentuk, rumah tangganya jauh lebih harmonis ya. Dan sebenarnya di balik perubahan ini ada salah satu yang menurut saya tuh amazing banget ya teman-teman ya. Kenapa? Saya nggak habis pikir, lemak itu ada kaitannya sama alergi. Lemak itu ada kaitannya sama alergi, teman-teman. Tapi kalau saya runutin satu persatu, bisa jadi karena lemak ini akan menurunkan imunitas kita, sehingga menyebabkan alergi kita, bertambah parah, ya. Nah, klien saya ini, dia itu punya alergi itu gatal seluruh badan, teman-teman. Jadi kalau mau tidur, dia itu harus belonyokkan, minyak. Minyak mint itu di punggungnya dia. Begitu dia diminyakin sama si suami, dia langsung cepat-cepat tidur tuh. Supaya dia nggak merasa, lagi nggak kerasa kan gatalnya kan, dia bisa tidur, langsung tidur. Tapi begitu gatal itu tumbuh lagi, muncul lagi, dia bangun, minta diblonyokin lagi. Dan itu udah bertahun-tahun, udah sekitar hampir 3-4 tahunan lah teman-teman. Dan ini ngeri banget loh. Dan teman saya ini udah bukan kontrol di Indonesia ya, udah ke Malaysia, udah ke Singapura bareng ya. Tapi setelah selesai treatment, gatalnya udah hilang, tapi nanti 6 bulan, 8 bulan berikutnya muncul lagi teman-teman. Ya, jadi makanya, akhirnya dia, memberanikan diri untuk ambil TR90 ya, untuk proses. Dan setelah TR90 ternyata amazing banget ya, alerginya udah reduce banget. Sebenarnya saya ada nih ya foto kakinya yang, punya apa namanya itu, merah-merah gatal-gatalnya itu. Tapi saya nggak tunjukin di sini ya teman-teman ya, karena itu privacy, ya. Nah, terus kemudian ini juga sama ya, ini, guru TK di Mojokerto ya teman-teman ya. Dia juga sama, dia mempunyai, frozen shoulder atau apa yang saya merasa bahwa kayaknya, untuk memperbaiki itu harus ini deh, harus apa namanya, turunin lemak dulu baru nanti pengobatannya jauh lebih maksimal gitu kan. Nah, setelah beliau turun lemak dan lain-lain, frozen shoulder-nya semakin membaik. Saya juga nggak habis pikir, apa hubungannya frozen shoulder dengan lemak? Ya, tapi itu ternyata terjadi ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dari, klien saya yang kurus ini, ya. Sesuai dengan tadi ya, everyone needs TR90. Begitu juga yang kurus ini teman-teman,
ya. TR90 bukan hanya untuk orang-orang yang gendut ya teman-teman ya, tapi orang-orang kurus pun juga butuh nih ceritanya nih. Kenapa? Karena ternyata, body kurus tapi trigliseridanya gendut ya. Ya maksudnya apa nih, trigliseridanya nih kalau teman-teman mau tahu ya, nih, before TR trigliseridanya itu 356 teman-teman, bayangin coba. Ya, setelah TR, nih, trigliseridanya jadi 57, ya, teman-teman bisa zoom ya. Nah, sampai orang lab-nya aja bingung dan minta dia untuk cek ulang, teman-teman. Dan ternyata setelah cek ulang, nilainya tuh tetap sama, teman-teman, dan ini amazing banget ya. Jadi makanya kenapa kok, daripada kita minum obat kolesterol, obat trigliserida, lebih baik yuk, kita berbenah diri, ya kan, kita melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas kita ya minum obat tadi, kita bikin terobosan untuk diri kita sendiri dulu nih, ya kan. Nah, dari situ nanti baru teman-teman bisa merasakan, iya ya, yang dikatakan Bambang itu betul tuh ceritanya begitu, ya. Nah, teman saya ini juga sama nih ya, ini juga nih, dia ini tadinya ini, teman kerja saya di Surabaya. Bentukannya tuh sebenarnya yang kayak di kanan, teman-teman. Tapi begitu saya ketemu, saya kagetnya 7 turunan ya. Dia gemuknya luar biasa. Kenapa? Karena dia itu, adalah hasil dari, dia melakukan yang namanya inseminasi buatan. Dia mau kepingin hamil. Ya, dia, proses kehamilan itu membuat badannya melar, semakin melar. Karena yang disuntikan tuh hormon, teman-teman. Ya. Nah, ini ada satu sharer ya, yang kalau istilahnya nggak ada sharer nggak legit ya, namanya, saya punya kelas. Jadi makanya, kita dengarkan, seorang ibu, ini juga sama teman-teman ya, guru TK juga ya, kita tahu lah guru TK itu harus mempunyai effort lebih tinggi daripada guru SD apa guru SMP ya. Kenapa? Karena anak-anaknya masih harus diaturin, dituturin, ya kan, harus ditemenin gitu kan. Jadi butuh tenaga. Nah, kalau badannya gemuk, nah ini ceritanya beliau ya. Yuk kita saksikan, share berikut ini. Perkenalkan, saya Siska, bekerja sebagai guru PAUD. Sebelum saya ikut program TR90, keluhan yang saya rasakan ketika bangun tidur bagian pergelangan kaki saya sakit. Badan terasa berat dan ngos-ngosan ketika mengajar. Bersyukur saya bertemu dengan program TR90 yang dapat memperbaiki kesehatan saya. Sebelum selesai program, saya sudah merasakan bahwa pergelangan kaki saya tidak sakit lagi. Sekarang, kesehatan saya semakin membaik, di mana ketika orang-orang di sekitar saya sakit, saya tidak tertular. Selain itu, sekarang badan saya terasa lebih enteng. Ketika naik ke lantai 3 tidak ngos-ngosan, dan saya lebih energik ketika saya mengajar anak usia 2-4 tahun. Setelah selesai program, pola makan saya kacau karena saya berlibur ke luar kota. Ternyata setelah 2 bulan selesai program, saya masih mengalami penurunan berat badan 2 kilo. Jadi total penurunan berat badan saya 10 kilo. Itu semua karena metabolisme badan saya berhasil diperbaiki oleh TR90 tentunya. Sekarang saya lebih happy karena saya lebih sehat dan dapat mengedukasi untuk memperbaiki pola makan untuk keluarga saya. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi, kenapa kok, misalkan ya, teman-teman merasa bahwa, "Aduh, aku mau TR tapi keluargaku nggak mendukung," ya kan. Nah, teman-teman jangan salah, ya. Dari satu anggota keluarga yang memulai hidup sehat, apalagi teman-teman seorang ibu, seorang mom, ya, dan teman-teman menerapkan pola sehat di kehidupan teman-teman pribadi, itu akan ngerembet di satu keluarga, teman-teman, ya. Percaya nggak percaya, itu yang terjadi di semua klien saya.
ya. Kenapa? Karena TR90 itu nggak melulu cuman produk, teman-teman, ya. Kita belajar bagaimana sih caranya supaya pola makan kita itu jauh lebih healthy, tapi masih enak nih, masih bisa dimakan dengan nikmat, ya. Dan itu akan menjadi kebiasaan di kitanya. Makanya kenapa kok saya biasanya banyak ngomong di klien saya, TR90 itu adalah starter. Bukan ending of solution, bukan. Tapi adalah starter, ya. Mulai hidup untuk jauh lebih sehat, ya. Dan setelah TR90, kalau bisa kebiasaan yang sudah dibentuk selama TR90 itu dilanjutkan terus. Tujuannya supaya apa? Supaya badan kita itu mempunyai pola yang benar-benar sehat. Ya, memang saya tahu ya, di dunia sekarang ini, makanan-makanan itu benar-benar terlihat menggoda dan waduh luar biasa ya. Kebetulan ini saya ada cerita nih ya, kebetulan nih dari kemarin nih ya ceritanya. 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Nah, anak saya kan, kita kan ngeri ya teman-teman ya, terakhir-terakhir ini nih banyak anak-anak yang di masa mudanya udah yang namanya tuh mengalami yang namanya jompo life, ya. Ya ngomongnya jompo, anak muda jompo ya, itu ada loh, ternyata ada istilah anak muda jompo. Artinya apa? Dikala dia muda, dia bawaannya itu udah minyak angin, udah antangin, udah ini, udah itu loh teman-teman. Bayangin saya nggak habis pikir itu tercuat di salah satu mulut seorang dokter. Kebetulan minggu kemarin saya menghadiri seminar soal pangan sedunia ya di gereja. Terus saya melihat, iya juga ya anak sekarang, anak kecil aja udah, istilahnya tuh udah minum-minumnya begituan, udah pakai minyak angin, udah pakai apa gitu-gitu, fix Viprop itu teman-teman. Ya, nah akhirnya, saya sama istri mau pengennya menerapkan hidup sehat ke anak saya. Istilahnya maksudnya apa? Mengurangi snack-snack, ya, terutama snack nih teman-teman ya. Snack di luaran sana memang enak ya, tapi ternyata, lambat laun anak kita itu menjadi, sugar craving, artinya kecanduan gula nih ceritanya. Nah, semenjak seminggu ini, kita menerapkan istilahnya dalam tanda kutip pola sehat nih ya teman-teman ya, pola sehat. Tahu nggak yang terjadi? Anak saya menjadi frustasi teman-teman. Sehingga dia, punya akal, dia pinjam, minta uang sama temennya, terus kemudian dia beli es krim di sekolahnya, ya kan. Terus kenapa kok kita bisa tahu? Karena, mamanya dan temannya tuh bilang ke kita bahwa, "Ini Selin tadi, begini begini begini." Kita sampai syok berat teman-teman. Ya, jadi maksud kita pengen sehat, tapi sebenarnya juga membuat anak itu menjadi frustasi. Nah, makanya, ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya, eee, supaya supaya kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat, makanya mau nggak mau kita itu harus mulai membiasakan diri dan kita maksudnya itu mengedukasi ya, mengedukasi anak-anak kita. Terus kemudian, merubah pola mindset yang terjadi di anak kita. Walaupun anak kita tuh kayak seakan-akan masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan. Tapi kita harus dengungkan satu persatu ya. Ini terjadi juga di ya, anaknya Ci juga iya ya. Tapi saya melihat ya, begitu Ci melakukan perubahan pola makan, anak-anaknya tuh satu persatu juga mulai hidup sehat, teman-teman. Walaupun anak-anaknya ini sudah SMP, SMA ya, tapi saya melihat perubahan nyata yang terjadi di keluarga Ci. Nah, sedangkan ini sekarang terjadi di keluarga saya, ya. Jadi, saya kadang kala kan kita sebagai orang tua, kasihan ya, dulu waktu saya masih kecil, saya bisa tuh makan ini, makan itu. Tapi saya menjadi, kemarin kayak diketok gitu kepalanya, "Eh, jangan gitu dong, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu bahannya nggak seheboh sekarang ya kan, sekarang tuh wah lebih gila lagi, pemanis buatannya gila, pewarnanya gila, bahkan masih anak-anak muda udah terjangkit yang namanya diabetes." Ya, nah itu udah, tersiar di TikTok, di mana itu sudah ada dan data itu semakin lama semakin banyak dan meningkat teman-teman. Nah, oleh karena itu, yuk kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti, aware akan kesehatan, kita harus menyebarkanlah ya, minimal mengedukasi mereka bagaimana menerapkan pola makan yang sehat itu. Ya teman-teman ya.
Dan teman-teman lihat ya, teman-teman mau pilih nih, mau pilih mana? Eat delicious atau look delicious? Ya, jadi ini memang pilihan yang berat teman-teman ya. Tapi sebenarnya kita masih bisa mengakal-ngakalin. Walaupun kita eat delicious, tapi tetap look delicious. Ya, kita harus memakai yang namanya teknologi yang ada ya. Oke, sekian sesi saya kelas pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya kembalikan ke MC saya cuantik membahana ya, Julia Ciradina, silakan.